pada tanggal 29 September pada pukul 12.44 waktu Indonesia Timur. Ketika atlet dari Sakuntala Ekspedisi Kartens 4884 telah berhasil menyelesaikan misi dan berhasil menjejakkan kaki dan mengibarkan bendera. Terima kasih kepada sponsor-sponsor yang telah mendukung kegiatan kami ini, terutama kepada pihak akademi kami yang telah mensupport penuh Sakuntala, Boiro, Lion, MS Sport. Pokoknya banyak-banyak terima kasih telah mendukung kegiatan ini sampai selesai. Pokoknya mantap. There's no way to explain all the things I feel. I feel weak, I feel weird, just like I'm not even real. A deep blue sky rains down on me. A gray old house on the edge from falling. Walk down the path, knock on the door to see I'm stuck in a tree. Whoa. Sampai dan menjalan kaki. Gokil bro. Mantap deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Indonesia Jakarta. Kali ini kita berada di podcast di Indonesia Jakarta yang sebelumnya sudah vakum. Kita ingin melanjutkan acara ini kembali dengan host yang baru. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdi dari Humas di Indonesia Jakarta. Kali ini kita kedatangan tamu dari UKM Sakuntala. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas keberhasilannya menyelesaikan misi ekspedisi Kartens Piramid di Papua tahun 2022 ya. Tahun 2022 di kok di anjir ya? Di Papua. Di Papua ya. Apa kabar nih dari teman-teman Sakuntala? Sehat, Bang. Alhamdulillah, baik. Boleh perkenalkan diri dulu kali ya, satu persatu dari sebelah saya. Izin Bang ya. Ya. Halo guys, nama gue Mazin Noval Zaki, lo bisa panggil gue Mazin. Gue angkatan 20, gue dari UKM Sakuntala, itu aja sih. Halo guys, Besti Indonesia, perkenalkan saya Rehan Pais, biasa saya dipanggil Pais. Saya angkatan 31 di Sakuntala, kalau kuliah di sini tahun 18. Oke, tahun 2018. Oke. Gue kenalin Bang, nama gue Ahmad Fikri. Gue dari angkatan 19. Gue sih biasanya kalau di Sakuntala panggil ojol. Ojol. Oke. Ojek online berarti ya? Iya. Oke. Berarti Majin, Faiz, sama Fikri atau ojol ya? Pertama nih, kenapa bisa milih Kartens Piramid?
Sebenarnya sih ini bang, ini udah awalnya ini emang udah cita-cita dari pendiri kita dan pengen naklukin Seven Summit Indonesia nih. Oke. Tinggal Seven Summit yang di Papua aja nih, tertinggi di Indonesia. Awalnya itu dari alumni Sakuntala yang biasa kalau kita nyebutin senior kan, itu ketemu nih di Semarang nih bang. Dia ketemu bertiga, jadi ada omongan kayak kita belum naklukin Kartens Piramid ini loh. Kapan kita bisa naklukin nih? Oke. Akhirnya awalnya terbentuknya dari situ. Oke. Iya, di 3 orang itu. 3 orang itu ya. Berarti sebelumnya gunung mana aja nih yang udah kalian daki sebelum Kartens Piramid ini? Buat kitanya apa dari Sakuntalanya nih, Bang? Dari Sakuntalanya dulu aja deh. Sakuntalanya. Kalau dari Sakuntalanya sih rata-rata gunung di Indonesia udah hampir semua ya, Bang. Udah terjamah. Udah terjamah lah. Oke. Berarti kalau untuk pribadi ini di luar dari UKM Sakuntala suka ngedaki juga ya berarti ya? Kadang-kadang sih. Apa aja sih persiapannya sebelum berangkat ke Kartens Piramid di Papua? Persiapan kegiatannya apa sebelum berangkat ya, Bang? Dari awal. Kalau di awal sih kita udah emang latihan fisik dan materi itu udah sekitar 2 tahun lah. 2 tahun, latihan 2 tahun berarti. Iya. Lanjutnya? Paling kalau dari kita bertiga sih disuruh siapin fisik aja sih bang. Oh dari fisik ya? Soalnya ada tim-timnya, ada tim yang cari dana, tim yang ngelatih, tim yang nyiapin fisik. Oke. Dan kita ini ya hanya nyiapin fisik aja. Oh, oke. Berarti ada mentor atau pelatihnya juga ya? Ada. Oh ada ya, oke. Selanjutnya kendala apa aja sebelum keberangkatan dan pas keberangkatan ke Kartens Piramid? Dari masing-masing nih, Bang? Atau Iya, gimana? dari masing-masing dulu. Ya, dari mana? Dari masing dulu. Bang. Ya, dari Mungkin masing dari dulu, gue dulu ya, Bang ya. boleh. Ya. Kendala yang gue hadapin sih pertama, gue dulu suka kram, Bang, pas lagi latihan. Oke, kram. Iya. Dulu gue paling boyor lah dibilang. Oh, oke. Iya. Fisik. Lemah fisik. Fisik gue paling boyor. Oke. Cuman gue punya motivasi di situ. Gue pengen lah dari angkatan yang termuda bisa ikut Oke. buat naik ke atas ya kan. Oke. Ya udah, kendala gue keram, terus waktu juga gue korbanin. Sama keluarga juga dikorbanin sih Korbanin udah. juga ya. Iya, terus habis itu kuliah juga ya gimana ya, kalau kuliah dibilang ya adalah bandel-bandel dikit, cuman dikatai kali ya, gue salah nih kayak ngomong kayak gini ya. Masalah dia juga, Jin. Iya. Terus habis itu kendala gue paling itu sih bang, kayak gue keram ya kan. Terus itu punya motivasi ya, gue harus bisa sampai ke sana. Itu aja sih paling kalau dari gue. Itu dari Majin ya? Iya. Kalau dari Faiz sendiri? Kalau dari gue sih mungkin karena keinginan abang-abang ini tinggi bang untuk Sakuntala menginjakan kaki di Kartens Piramid ini. Waktu sih. Oh waktu ya? Waktunya. Di awal-awal mungkin kalau saya sulit banget nih buat ngatur waktunya karena 2 minggu atau seminggu 2 kali bisa 3 kali dan itu kita harus selalu stay gitu di kampus. Oh, oke. Gitu. Oke. Nah kalau untuk dari Fikri gimana? Kendala apa aja gua, nih? Bang, kendala kemarin Karten ya. Satu sama saya kayak Pais waktu bang. Oh, waktu Kebetulan juga ya? rumahku jauh, Cengkareng gua bang. Oh iya. Ya, gue Cengkareng. Kadang Cengkareng. kalau dalam pelatihan itu kan seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali itu kan. Oke. Terus kayak misalnya hari ini latihan, terus besok aja libur, kayak mau pulang tuh capek kan. Akhirnya tidur sekret, di jam pulang. Karena ya dari seleksi dari berapa? 14 orang atau 11 orang? 11. Tersisa 5 orang ya itu karena nggak bisa ngeluangin waktunya, ngeluangin tenaganya. Banyak yang dikorbanin lah ya? Banyak dikorbanin, bener. Dikorbanin ya? Banyak Oke. dikorbanin. Nah, untuk- Cuman ya gimana ya? Gue perjuangin aja lah, kapan lagi bisa jalan-jalan naik gunung jauh ya kan? Oke. Gratis 0 rupiah lah ya kan? Iya. Nah berarti untuk kegiatan perkuliahannya gimana nih? Kuliahan. Kalau dari gue sih sebagian aman, ada juga yang nggak aman sih. Oke, tinggal dikejar aja nanti. Tinggal dikejar sih paling iya.
Gue sih alhamdulillah kan karena gue pas banget lagi cuti bang. Oh, lagi cuti juga. Cuti, Oh, jadi nggak oke. mutusin kuliah. Iya, iya. Kalau Ojo? Kalau gue aman, yang penting komitmen aja, konsisten. Oke, siap, Kanan siap, kiri siap. jalan. Oke, mantap. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan, apa yang paling kalian khawatirkan sebelum keberangkatan dan pas sampai di daerah Papua sana? Dari Majen dulu. Dari gue? Iya. Dari gue satu, waktu itu kan lagi gencar-gencarnya bang ya, KKB. Oh, KKB ya. Orang tua juga khawatir kan, cuman gimana kita bisa ngeyakin orang tua lah. Iya. Terus habis itu yang kedua yang gue takutin, gue naik pesawat gue takut bang, gue belum pernah naik pesawat. Pertama kali berarti? Iya, Oh, pertama oke. kali gue naik pesawat terus jauh kan. Iya, iya, iya. Gue takut sih, cuman ya udah gue berdoa aja dalam pesawat. Pasrah lah, Iya pasrah aja dah. pasrah aja ya. Kalau rezeki gue nyampe sono gitu aja. Yang penting udah ada kemauan kuat aja nih ya kan. Itu sih paling gue yang takutin dua. Oh, itu aja ya. Iya. Kalau dari Pak sendiri? Yang awal sih mungkin kan kayak Majin juga bang, KKB ini apa ke di Papua itu kan lagi panas-panasnya nih. Lagi huru hara lah ya. Iya. Jadi, pertama sih emang dari ibu sih nggak ngizinin awalnya, karena kayak nggak Khawatir sebanding ya? lah, iyalah. Kan kita kesana itu juga kalau saya ya ngorbanin nyawa juga kalau Iya, dibilang. betul. Karena KKB ini kita juga nggak tahu di sana seperti apa. Iya, betul. Dan di kondisi di sana lagi panas-panasnya. Awalnya nggak diizinin ya. Emang cita-cita saya sih pengen naklukin. Iya. Bukan nakluk sih, naklukin sih. Lebih kayak pengen nginjekin kaki di Nginjekin puncak kaki, di oke. Papua ini. Siap. Tapi kalian ini ada pendamping atau apa namanya? Kalau dibilang Guide. guide-nya ya? Iya. Ada guide-nya berarti di sana ya? Boleh disebutin siapa aja guide-nya? Dan apa aja sih tugasnya? Jangan dulu aja udah ngomong. Nah guide itu namanya Kang Saban. Kang Saban. Agus Saban. Agus Saban. Nah, beliau dari tinggalnya sih di Bandung ya. Oh, di Bandung. Di Bandung, dia dari Bandung. Kita pertama kali ketemu dia juga pas pelatihan pertama kali itu di Citata ya. Ya kan? Citata. Di Citata, di tebing Citata di Bandung juga. Jadi kita bertemu sama di sana terus sekalian diajarin juga latihannya gimana, cara ya buat manajemennya gimana diajarin. Simulasi Iya, lah, Pak. simulasi Simulasinya ya, ya. bahasa simulasi. Berarti berapa lama tuh dari apa persiapan sampai ke apa namanya keberangkatannya? 2 tahun bang. Oh 2 tahun itu ya? tahun. 2 tahun tuh berarti full fokus untuk persiapan ke Kartens ini ya? Iya. Oke. Lumayan lama juga Dan berarti itu ya? ada dibagi bang fase-fasenya. Oh, dibagi. Iya, ada seleksi tahap 1, seleksi tahap 2, sama final. Oh ada final. Bahasa etape lah gitu. Berarti Selama 2 dari tahun. berapa orang nih yang ikut seleksi ini? Sehingga menyisakan 3 orang. Sebenarnya 11 sih bang ya? 11. Oh 11 ya? 11. Oh 11 dari 11 orang itu ikut seleksi-seleksi. Terpilihlah 3 nih, kalian ini ya berarti ya? Oke. 2 cadangan. Oh ada 2 cadangan ya? Boleh disebutin siapa? Krisandi sama rival. Risandi sama Rival. Rival. Oh berarti tapi dia ikut keberangkatan juga ke sana ya? Ikut. Oh, oke. Berarti ini kalau misalnya kalian ada apa-apa, yang cadangan 2 ini udah siap backup berarti Iya. ya? Oke. Nah untuk di apa Papuanya sendiri itu kalian tinggalnya di mana sih awal sebelum keberangkatannya? Di hotel bang. Oh di hotel ya? Hotel Oh, Serayu namanya bang. itu apa hotel apa? Hotel Serayu. Hotel Serayu ya? Itu di daerah mana berarti? Itu daerah Timika. Timika ya? Dekat sama bandara. Oh, oke. Berapa hari untuk di hotelnya tuh sampai keberangkatan? Ya, 3 harian ya. Nah kan untuk di gunung itu yang gue tahu kan ada proses aklimatisasi ya. Oh iya betul. Aklimatisasi itu berarti kan dari tahap-tahap paling rendah sampai ke tinggi kan? Penyesuaian. Penyesuaian ya dibilangnya ya. Nah itu kalian gimana tuh pas lagi pendakian? Aklimatisasinya itu seperti apa sih kalau di Kartens Pyramid itu? Aklimatisasi biasa sih bang. Biasa ya? Kita sampai ke hotel, Mm-mm. istirahat sehari, terus ya nyegerin lah namanya habis terbang jauh kan. Terus besokannya packing sekalian beli-beli yang kurang-kurang.
baru keesokan harinya berangkat ke Oh, Tembagapura. Tembagapura berarti Iya. ya. Itu titik awalnya tuh Tembagapura Iya. tuh berarti. Oh, Berangkat ke Tembagapura sampai di mil 68 apa 72 gitu saya lupa. Oke. Itu semalam lagi bang, Oh, semalam aklimatasi di situ. Karena nginep itu di sana ya? ketinggian 2.800-an. Oh, 2.800 ya. Ya. Oke. Sebenarnya bisa aja langsung digas ke 4.200. Titik terakhir si mobil pengantar itu berhenti. oke. Cuman takutnya ada mountain sickness atau Oh, pusing. itu penyakit ketinggian ya Iya. biasanya disebutnya ya. Makanya Oke, oke. ditaruh dulu di mil 68 kalau nggak salah 68 buat aklimatisasi sama malam dulu. Oke, oke. Baru kebesokannya berangkat ke ketinggian 4.200. Oh, langsung 2.800 langsung ke 4.000 Ya, 4.200. 4.200 ya. Oh, oke. Untuk Kartens Piramid ini ketinggiannya berapa sih kalau boleh tahu? 488. 488 ya. Berarti itu 4.200 ke 4.800 sekian. Itu sebenarnya udah nggak terlalu signifikan ya perbedaannya ya? Itu kurang berapa ribu meter lagi udah ketinggian pesawat bang. Iya. Oh gitu ya. Oke. Ya ya ya. Ya. Oke, sekarang gue mau tanya tanggapan orang tua nih masing-masing kayak gimana atau keluarga deh, orang-orang terdekat kalian sebelum keberangkatan dan sampai acara ini berjalan kayak gitu. Ada apa sih tanggapan dari orang tua kalian gitu? Dari Masin dulu mungkin? Dari gue sih ini. Orang tua gue sama kayak Bang Pais tadinya, nggak setuju. Nggak setuju. Mau ngapain sih kesana kan, lagi panas kayak gitu kan. KKB gencarnya kan. Sampai pada saat pas kita udah nyampe sono nggak lama emang ada juga bang yang di kasus di tol tuh kalau abang tahu. Oh ada juga kan? Iya kasus di Kenapa tol. tuh? Pas banget pas kita Petugas pejalan tol. petugas pejalan tol. Kan kita gimana nggak ini juga kan scare gitu. Oh berarti sebelumnya udah ada kasus dengan KKB ya di sana ya pas kalian lewat itu ya? Ya nggak tahu pas banget kebetulan apa gimana nggak. Pokoknya kita juga lihat berita kan. Kita udah di sana, udah terjadi kasusnya. Orang tua langsung nelpon kan masih bisa ditelepon kan. Gimana gini udah masih aman gak gini kan. Lu percaya aja kan. Soalnya juga sempet kayak cekcok juga tadinya. Antara mau jalan apa enggak nih. Cuman kan sayang banget gitu kalau nggak jalan kan. Iya, iya, iya. Karena niatnya udah kuat Iya. ya, udah sampai sana juga ya. Benar. Tapi itu sedikit banyak nurunin mental kalian gak nih? Ada kasus-kasus kayak gitu? Enggak sih, yang bikin gue nurun mental sih pas di ekspedisi sih. Ekspedisi. Pas Kenapa di, tuh? Ya kan gue juga, gue pribadi takut ketinggian bang. Oh, oke. Iya, gue pribadi takut Iya, ketinggian. iya. Takut ketinggian tapi berani naik gunung ya? Iya, gue bukannya berani naik gunung sih, karena emang suka aja gitu ngedaki oke, kan. karena suka ya. Tapi emang takut ketinggian karena kan beda bang, Kartennya tuh dia kan semacam pegunungan batu koral. Oh, bebatuan lah ya? Jadi tuh kalau misalnya mau sejarahnya tuh Karten tuh bukan kayak gunung-gunung biasa. Dia karang laut. Oh, karang laut Iya. ya? Oh, kayak gitu. Jadi ya batu koral yang ada di bawah laut itu, ya itulah Karten. Makanya tajam banget. Lu tangan juga harus pakai sarung tangan. Kalau pegang itu juga tajam banget. Jadi mesti safety banget ya? Heeh. Berarti banyak perbedaannya dari gunung-gunung lain di Indonesia ya? Beda. Bisa dibilang. Karakteristiknya ya Iya, dibilang ya? Dia lebih ke tebing. Oh, lebih ke tebing malah ya? tebing. Oke, Kan iya, gunung iya. sebenarnya tebing dia. Oh, iya, iya. Oh, tebing malah ya dibilang. Kalau menurut anggapan kita ya. Iya. Berarti di sana juga kayak vegetasi gitu ada nggak sih? Vegetasi ada. Ada ya, tetap ada ya? Tetap ada. Oh, kirain kan kalau di daerah sana karena ada es, jadi vegetasinya tuh agak kurang atau gimana gitu. Cuman juga vegetasi. Di bawah kali ya kalau Iya, vegetasinya. cuman juga vegetasinya nggak kayak yang tropis-tropis banget. Jadi cuman ya tumbuhan yang bisa Survive mungkin di ketinggian situ ya? aja, Oh, iya. jadi kayak tumbuhan endemiknya dia lah Iya, kayak gitu mungkin ya. iya, gitu-gitu doang. Yang nggak ketemu di daerah lain lah mungkin ya. Oke, oke, oke. Kayak gitu sih Bang. Nah, untuk apa ya? Kalian berinteraksi nggak sama orang-orang asli sana? Interaksi. Interaksi bang. Ada interaksi juga ya? Ada interaksi tapi emang dari Dibatasi. pemandu kita, guide kita dibatasi. Oh, dibatasin ya? Iya. Oh, oke. Takut ada hal yang nggak diinginkan gitu ya? Dan ada yang ini di sono kita nggak boleh senyum Bang. Nggak boleh senyum? Nggak boleh senyum. Kenapa soalnya. tuh? Ngiranya nanti mungkin salah paham gitu, kayak kita ngetawain dia. Ngedek gitu. Oke. Kalau menurut pemandu kita diajarin gitu. Iya, iya. Soalnya iya, kalau iya. di sini kan pasti nerapin sapa senyum salam. Di sana tuh nggak bisa kepake. Oh, nggak kepake di sana? Enggak. Kita senyumin malah kayak lo nyindir gue. Gitu. Oh, malah gitu. jadi kayak Iya. mengejek gitu ya? Ngeledek gitu jadinya. Oh, iya, iya. Itu
Berarti tiap daerah-daerah di Indonesia memang beda ya? Beda. Adat dan kebiasaannya ya? Oke. Nah, kan kalian udah berhasil nih menyelesaikan ekspedisi Kartens Piramid ini. Selanjutnya kalian ini mau kemana lagi? Untuk pendakian berikutnya ada kemana lagi sih? Dari Majin dulu mungkin? Kalau dari gua sih, insya Allah ya Bang, UKM Sakuntala kan kemarin udah nyelesain tuh ekspedisi Kartens Piramid. Ya insya Allah dia pengen lanjutin lah, punya cita-cita mau ke Kilimanjaro. Oh, Kilimanjaro, Afrika berarti ya? Afrika, Tanzania. Tanzania. Iya. Insya Allah sih gitu sih. Tapi udah ketahuan ya? bulan dan tanggalnya udah ketahuan? Belum tahu. Oke. Gue juga lupa mau nanyain pihak-pihak mana aja nih yang paling berkontribusi lah ibaratnya nih sampai kalian bisa berangkat ke sana gitu. Selain dari pihak kampus ya. Nah, kalian pengen ngucapin apa sama mereka kayak gitu? Boleh dari Majin dulu? Dari gua. Iya. Pertama-tama sih paling buat BPA Sakuntala. BPA Iya. Sakuntala, oke. BPA Sakuntala udah kita berjuang bareng lah, dia yang ngurusin kita gitu. Semuanya Kita lah yang kita yang ngelaksanain itu BPA Sakuntala. Nah, kedua abang-abang senior gua yang di Sakuntala. oke. Iya. Dia juga kan kita kan dibagi tuh timnya kan, ada yang abang-abang yang nyari dana, kita tinggal latihan, gimana cara kita saling ngargain gitu kan. Oh ya, ada bagian nyari sponsor juga lah ya. Dia juga ada juga dari abang gua juga ada yang jadi pelatih gua ya kan. Kayak ya itu dia berjasa banget sih buat kita juga. Nah, terus yang ketiga buat kawan-kawan setia mungkin yang tahu Sakuntala ya kan. Kalau misalnya kurang tahu, boleh lah main ke Secret gitu Ya, ya. jadi buat teman-teman Besti Indonesia Jakarta kali aja ada yang mau Gabung. coba gabung ke UKM Sakuntala, bisa nyamperin ke Secret di Sakuntala. Posisinya ada di belakang gedung kampus A ya. Sebelah deket kantin. Dekat kantin. Ya? Tulisannya jelas kok Sakuntala gede. Jadi kalau ada yang penasaran atau pengen coba-coba mendaki, mungkin bisa belajar dulu dari teman-teman dari UKM Sakuntala, bisa konsultasi atau seenggaknya sharing lah ya. Sharing aja. Nyari ya, ilmunya ngobrol. dulu kayak gitu kan. Boleh ke UKM Sakuntala yang ada di belakang gedung kampus A. Posisinya di sebelah kantin Besti Indonesia Jakarta. Selanjutnya kan tadi kan udah ketahuan nih. Proyek selanjutnya mau ke Kilimanjaro ya. Itu dari siapa idenya ke Kilimanjaro? Kan Seven Summit banyak nih. Apa dia termasuk Seven Summit juga? Dunia. Oh, dunia kan masuk juga kan Seven Summit ya. Kenapa pilih Kilimanjaro tuh? Apa ya? Karena Apa karena dari budgetnya yang lebih masuk? Kan ada Everest nih. Iya. Ada Everest, terus ada apa lagi ya? K2 masuk nggak sih kalau K2? K2 enggak. K2 nggak masuk ya? Nah iya, kenapa pilih Kilimanjaro nih? Sama kenapa mungkin alasan Kilimanjaro ini bukan dipilih ya, dia sebagai opsi aja sih. Opsi aja ya? Oh berarti sebelumnya ada opsi banyak nih? Banyak kan, ada sampai dunia ada 7. Ada 7, oke. Ya kan, 1 alhamdulillah udah, berarti kan tinggal 6. Ya. Nah, yang paling kriteria masuk tuh kan pertama kan kita kan pasti pusing di masalah biaya. Biaya. Ya paling ya kalau misalnya kita ngomongin biaya yang paling masuk ke Kilimanjaro. Oh oke, jadi dari biaya ya? Biaya dulu ya kan, setelah biaya baru kesiapan para atletnya sendiri ya kan. Terus karakteristik gunungnya juga kan kalau kita bandingin dengan Open Summit yang lain nih, kalau menurut anggapan pribadi gue nih, ya masih masukan si Kilimanjaro daripada yang lain gitu. Kayak masih ada tropis-tropisnya gitu. Masih mirip-mirip sama Indonesia lah ya? Tropis-tropis dulu pas udah ketinggian ke atas berapa ya? Sekitar 5.000-an ke atas mungkin baru tuh ada SS-nya gitu. Oke, berarti Bawah-bawahnya masih tropis. karena karakteristiknya mirip sama iklim di Indonesia ya? Oke. Kan itu kalau dari jarak tempuh kan lumayan jauh ya, Afrika ya? Iya. Tapi untuk biaya semua-muanya paling masuk di Kilimanjaro berarti ya? Nah untuk sponsor sendiri gimana nih? Sponsor. Jadi untuk pihak-pihak yang
ingin mensponsori teman-teman UKM Sakuntala untuk kegiatan ekspedisi di Kilimanjaro next-nya, boleh menghubungi teman-teman UKM Sakuntala atau datang ke kampus. Nanti untuk proses apa ya? Kalau dibilangnya tuh sponsorisasi atau apa ya? Kalau Sponsorship. Sponsorship ya. Nah, untuk sponsorship bisa ke UKM Sakuntala, bisa ketemu teman-teman dari UKM Sakuntala. Nanti selanjutnya bisa diproses di sana. Kayak Kita gitu. juga ada IG-nya kok, Bang. Oh, ada IG juga ya? Mapala Apa tuh IG-nya? Sakuntala. Mapala Sakuntala. Oh, oke. Nah, jadi nanti kalau yang penasaran bisa mampir ke Instagram UKM Sakuntala di Mapala Sakuntala Setia Indonesia Jakarta ya? Iya. Oke, siap. Oke, balik lagi nih ke apa namanya ekspedisi Kartens Piramid kemarin. Kira-kira ada yang mau diceritain lagi nggak lebih panjang ke teman-teman nih supaya lebih tahu kalian itu sebenarnya gimana sih di sana kayak gitu? Ada yang mau di-share nggak ke teman-teman di Besti Indonesia Jakarta ini? Suka dukanya ya. Suka dukanya boleh tuh. Suka dukanya apa aja tuh? Ada. Ada ya, boleh. Dari siapa dulu nih, Bang? Dari ojol dulu. boleh. Iya. Dari ini ya, dari ekspedisi Karten dari awal. Satu ya sama kayak Maji sama Pais tadi kan. Oke. Orang tua kayak Pain di sana ada KKB nanti bahaya gini. Emang ada yang tanggung jawab apa gimana ini? Jadi gua kasih tahu ada mah apa ini kan. Soalnya juga dibawa di sini juga sama kampus ini kan. Oke. Terus kuliahnya gimana? Oke. Kuliahnya aman tadi bikin surat dispensasi gini kan. Berangkat lah. Situ Bang. Makanya gua kenapa merjuangin, gua ngeluangin bener-bener ngorbanin lah. Ya satu gua bisa ngerasain naik pesawat, gua bisa naik gunung. Pertama kali juga nih berarti? Pertama kali. Gua Pertama kenal, kali ya? gua naik pesawat pertama kali, kenal gunung lah. Pertama kali itu di Sakuntala semua Bang. Oh, jadi semuanya dari Sakuntala ya? Dari Sakuntala Bang. Kita bertiga sama bang, sama-sama naik gunung itu pertama kali. Oke. Iya. Langsung jauh. Dari aja. nol berarti ya, pengalamannya dari Dari nol nol, ya? iya. Oke. Terus? Terus berangkat udah sampai ya seneng lah maksudnya pertama kali naik pesawat langsung dari ujung ke ujung ya kan dari Tangerang Ke Malang, timur semua, ya. Nggak semuanya bisa ngerasain Hal ke itu. sana ya? Iya. Iya. Oke. Terus yang paling ini sih kayak satu pas waktu itu kuliah gua kan masih online Bang. Oh ya. Jam di sini sama di Papua kan beda 2 jam Bang. Beda 2 jam, betul. Bisa taruh kalau di sini jam 6, di sana jam 8. Gue udah standby di Zoom Bang. Iya, Gue iya. kagak ada yang masuk. Oke. Taunya Jadi beda lu- jam, beda jam Iya, kan. iya. Masih ke bawah jam Iya. Jakarta ya? Kayak WIB ya? WIB sana WIT. Iya. Beda 2 jam berarti Beda ya? 2 jam. 2 jam. Oke. Terus Terus? udah kan. Gue pas nyampe di hotel tuh udah setelah itu kayak gue cuma dipegangin duit ya dari ada senior yang ngasih uang jajan lah segala macam kan. Katanya juga gue udah ada info kan apa-apa di Papua mahal gini kan. Oh iya. Terus gua kesana ternyata sama Nah, aja kayak di Jakarta. sama aja. Mungkin yang dibilang mahal tuh kota-kota tertentu aja benar-benar Iya. buat armada transportasinya pengirimannya Susah. susah, Oh, apa susah. gimana gitu. Sama aja cuma paling beda 1.000-2.000 lah. Oh gitu. Oke, berarti itu perlu dipahamin juga ya. Iya. Berarti Iya. yang orang-orang bilang di Papua itu mahal, sebenarnya enggak juga ya? Enggak juga. Hampir-hampir sama ya. berarti. Mahal di ini aja bang, bisa kayak warung makan gitu. Oh, di warung makannya. Iya, gitu. dia agak emang lumayan lah bedanya. Oke. Berarti nah itu kan warung makan. Iya. Makanannya apa tuh kalau di sana? Makanan yang ada di sini juga, Bang. Oh, sama juga. Ada Uniknya ayam di juga. sana. Mungkin dari teman-teman semua mikirnya di Papua yang jual orang Papua semua. Enggak gitu, Bang. Jawa. Oke. Malah orang bukan pribumi asli. Ada yang dari orang Sunda, ada yang dari orang ada Jawa, orang Sunda juga, orang iya. Padang. Oke. Jadi dibilang satu Indonesia itu orang-orangnya nggak ada di Papua sana. Dari berbagai macam orang Madura yang Iya, iya. Sama yang lah. itu. Ada semua itu kan. Oke. Berarti nggak ada kendala ya dari makan kayak gitu ya? Aman sih. Masih aman. Paling ya? kendala ya kalau ketemu sama orang Papua asli sih agak-agak jiper ya serem. Ya sekarang gimana di sini kalau orang bawa parang bawa segala macam dibilang begal Iya, ke jalan. iya. Di sana biasa Bang, Udah biasa ya?
Bos senjata tajam tuh biasa Masih, ya. Biasa. Bang. Pas mau pagi-pagi tuh, karena ke pasar kita bertiga tuh sama berlima sama teman yang 2 orang itu, Oke. sama ada beberapa senior. Dia di sampingnya nama orang bawa parang, minggir bang. Dikira mau Padahal mereka itu apa? padahal kan cuma lewat aja. Enggak, lewat aja. Cuman emang buat nenteng aja, buat jaga-jaga diri dia mungkin ya. Oh, dia buat jaga-jaga Iya, aja. mungkin. Oh, kirain dia sebagian ada yang untuk ke kebun atau Iya. gimana kayak gitu ya. Cuman kita memang mindsetnya udah takut duluan ya. Takut duluan bener Oke. ya. Tapi ada interaksi nggak sama orang-orang dari asli sananya gitu? Kalau asli Kan tadi kan dibatesin ya gitu ya. Cuman ada interaksi yang agak intens gak gitu sama kalau- orang asli sananya? Kalau dari gue pribadi sih ada bang. Oh, ada ya. Pas ini selesai melakukan pendakian kan balik lagi ke hotel. Mhm. Tuh gue gabut tuh seharian di kamar aja. Oh, iya. Bosen lah ya. Kira gue keluar sendiri, beranikan diri bang. Jalan-jalan aja di kota Timika tuh jalan kaki. Jalan kaki. Gue bingung lah mau kemana, mau ke mall jauh juga. Iya, Udah iya. akhirnya udah mau maghrib juga. Akhirnya gue jadi masjid terdekat bang. Oke. Jadi ceritanya agak seru nih bang, agak Iya. panjang ntar, nggak apa-apa lah ya. Boleh. Gue jalan tuh, gue liat di map kan, anjir nih masjid di Papua masih jaraknya 1,5 kilo. 1,5 kilo. Jauh ya, Jalan Bang. kaki berarti. Jalan kaki bang, 1,5 kilo gue jalan kaki loh. Oke. Kalau di sini kan, ya elah nyampe kan, Iya. 1,5 kilo. Yaudah nggak apa-apa lah, saya jalan, jalan lah gitu kan. Sampai lah gue di masjid lah, singkat cerita kan. Saat maghrib segala macam, gue ngobrol tuh bang sama orang asli pribumi sana sama orang pendatang. Ngobrol lah gue bertiga tuh kan. Tanya-tanya lah, dari mana mas? Gitu. Dari Jakarta pak. Oh ngapain di sini? Habis naik gunung, bilangnya ke Kartens. Oke, sorry. Berarti bahasanya bisa kalau ngobrol sama ojol pakai bahasa Indonesia ya? Iya. Dia Emang paling di sana bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia juga ya? Oh, Cuma bukan bahasa logatnya daerah ya? aja beda. Oh, logatnya aja. Logatnya ya? beda, Oh, bahasa oke. baku dia. Bahasa Indonesia baku banget Baku ya? Iya. Oke. Cuman kalau misalnya orang pribumi sana, ya maksudnya pendatang ya, bukan pribumi sih. Kalau ketemu sama orang yang bener-bener kayak pengunjung gitu, dia menyesuaikan dulu. Oh. Dilihat dulu cara ngomong Oke. si misalnya saya dia ngeliat dulu nih Lihat gimana dulu. cara ngomongin baru. Nanya bisa mendaki gini-gini. Oh, Mhm. tinggal di mana? Kan? Itu di Hotel Timika. Ya. Kan yang pertama Serayu, pas turun tuh pindah ke Hotel Timika. Oke. Sama siapa? Kesininya sendiri. Oh berani banget. Nah, Oh, langsung dibilang gitu? di sini saya langsung jiper bang. Oh, oke. Kenapa pak? Kok ngomong kayak gitu? Saya bilang gitu kan. Iya di sini hati-hati aja. Kalau pulang jangan terlalu malam dari sini. Kenapa emang? Saya tanya gitu kan. Soalnya di sini masih wilayahnya orang KKB. Oh, masih wilayah KKB di sana Masih berarti? wilayah KKB. masih kawasan KKB. Iya. Ditambah kita nggak bisa ngirin dong itu KKB apa bukan. Dari warna kulit sama, muka sama, rambut sama. Nggak ada atribut khusus gitu? Nggak ada atribut khusus. Mau kita tadi saya bilang dia bawa parang, bawa senapan, bawa apa panahan. Mau dibilang KKB bukan juga. Beda, bingung dong. Iya. Udah akhirnya seriusan pak. Terus saya di situ diem ya. Iya hati-hati aja pulang aja terlalu malam. Selesai dari sini pulang ya kan. Iya. Terus saya mau ini pulang gimana anjing. Oh, sendirian ya kan. Iya. Udah tuh berani naik lah, pamit lah sama 2 orang itu kan. Udah pamit dulu pak hotel, udah hati-hati. Mas saya jadi kok gak ada inisiatif buat nganterin gitu ya kan. Oh, udah ngomong pengennya kayak gitu, dianterin gitu ngenes ya. mental saya kan. Kok gak ada inisiatif, saya anterin aja ke hotel Timika gitu Oke, kan, oke, biar aman iya. ya. Ternyata Nggak enggak. ada kan. Udah tuh, bener aja bang, baru keluar dari masjid. Jadi itu masjid ada dalam gang gitu bang, ya muat 1 mobil lah. Di ujung gang itu, apa yang dia ceritain katanya itu di depan gang itu buat orang-orang situ buat minum, mabok sama PC lah. Iya. Bener aja, baru mau mulai. Di ujung itu udah banyak banget gerombolan orang-orang hitam semua. Maksudnya orang Papua sana ya. Tapi bukan KKB? Nggak tahu, nggak bisa iya, nggak bisa ngecap bedain KKB juga ya. nggak bisa Iya, ngecap iya, orang iya, situ iya. juga ya. Oke. Sepanjang jalan saya jalan nunduk kayak nggak mau ngeliatin. Takutnya apa kan ditusuk di belakang nggak ada yang tahu kan. Saya diem aja udah situ nunduk kan. Keringet dingin ngalir seadanya. Kondisi jam berapa itu? Jam 7. Jam 7 Berasa malam kayak ya? jam 11 malam, Bang. Jam 7 oke. waktu sana ya. Iya, Kalau iya. sini jam 5 lah. Iya. Jalan. Dapat 500 meter keluar dari gang. Agak aneh nih.
kan di Papua itu ciri khas orangnya makan apa sih yang merah-merah itu siri sama Oh, siwak siri itu. ya, Iya. siri. Saya mikirnya nah terus saya ngeliat bok kan, saya kan nunduk tuh sepanjang jalan kan. Ini siri apa darah nih, warnanya beda. Oh, ngeliat di Iya, soalnya kan saya jalan nunduk nih. Terus Terus kayak bikin jejak gitu. jejak kan. gitu ya. Ini siri apa darah, saya bilang gitu kan. Oke. Kok siri warnanya pekat begini, ya darah kan. Gak jauh dari situ bang, orang dianiaya bang. Oh, ada yang Depan dianiaya? mati saya. Oh iya. Orang dianiaya, cowok sama cewek. Nggak tahu karena crash hubungan kali ya. Iya. Crash hubungan. Itu astagfirullah, bukan manusia itu bang. Dijedoti, diinjek-injek. Depan mata. Depan mana? Itu orang-orang pribumi situ. Saya mikir, ini dibantuin, gue masih bisa pulang ya. Terus saya lihat, saya pikir lagi, ini orang-orang pribumi sini pada diem, pada ngeliatin doang. Masa saya yang pendatang bantuin? Iya, Akhirnya saya cuekin aja, wah udah teriak-teriakan gak jelas tuh cewek itu kan. Berarti lewatin aja tuh Lewat ya? aja udah, Oh, saya iya. lari kenceng seadanya. Wah, Tapi emang di sana nggak ada angkutan atau ojek gitu ya? jangankan ada, Ada. jangankan dia bang, Oh. polisi aja di sana bang, gak berani pakai seragam. Oh gitu. Dia selalu pakai rompi, ditutupin jaket, Dia nyaru, Bang. nyaru. Iya. Gak berani. Tapi dia, kalian tahu nggak maksudnya dia ini dalam arti KKB ini nyerangnya itu siapa ya sih sebenarnya? Apa membabi buta atau siapa aja bisa Jadi diserang biasanya sama dia yang kayak di gitu? yang diserang itu sama dia bang biasanya pendatang. Pendatang. Iya, mungkin kalau opini saya mungkin mau menunjukkan kekuatan mereka. Mungkin. Oke, iya. Soalnya kan ada kasus terbaru itu yang apa pesawat Susi Air ya, kan Iya. yang disandra kan Iya. kayak gitu ya. Oke. Dan itu juga jadi alasan kenapa ekspedisi kami ini pilih via Tembagapura bang. Oh. Ya walaupun budgetnya sama, Mhm. cuman karena kok kan dia di Kartes itu kan ada 3 jalur apa? Ada 3 Ilaga, jalur. Sugapa, sama Tembagapura. Oke, kalian pilih jalur Tembagapura. Tembagapura berarti ya? Karena ada 3 jalur ini, harga sama. Yang membedakan kalau lewat Ilaga dan Sugapa perkampungan, dia setiap ngelewatin kampung minimal ngasih 10 juta bang. Oh, jadi kayak ada uang apa Lewat ya? kampung lah. Uang lewatnya ya gitu. Iya, uang keamanan kalau di Uang sini. keamanan. Iya. Ya? Itu wajib tuh. Itu wajib. Oke. Berarti Karena udah peraturan dari porternya, porter dan guide-nya. itu mau nggak mau ya ngasih Mau berarti nggak ya? mau. Berarti pas di lewat Tembagapura nggak ada? Tembagapura ya udah di Kasih. apa di guide-nya itu. Oh, di guide-nya itu ya? Oke. Ada lagi yang mau diceritain nih dari, tadi kan dari Ojol udah nih. Dari Majin atau dari Faiz yang paling berkesan lah di sana. Kalau awalnya kalau saya sih sukanya begini bang, 5 atlet ini kan saat kegiatan atau latihan ini kan selalu sama-sama nih. Iya. Itu jalinan hubungan kita jadi nyatu banget bang di Oke. situ bang. Istilahnya kayak tahu jeleknya dia, bagusnya dia tuh di mana gitu. Karena setiap latihan kita rata-rata ya pasti nginep juga karena badan capek kan. Gitu. Jadi kayak hubungan tuh makin menyatu lah. Solid gitu. lah ya. Solid di situ. Karena suka dukanya udah dijalanin bersama Suka nih. dukanya kayak dijalin gitu ya. sama. Oke. Nah, Terus? kalau dukanya sih emang yang tadi saya bilang bang, awalnya emang nggak boleh kan sama orang tua. Iya. Tapi ada beberapa seseorang yang istilahnya motivasi nih buat naik ke atas. Ada juga yang ngomong kayak, gua kalau kerja tiba-tiba ditawarin naik ke Papua, gue tinggalin kerjaannya. Oh gitu. Saya tanya dong, emang kenapa? Terus dia bilang kayak, kalau kita udah kerja belum tentu kita bisa ke sana. Karena budget ke sana itu bukan budget yang 1 juta 2 juta jalan. Betul. Ya. Iya. Ya, jadi kayak yang saat kita udah ke sana, kita balik lagi kita bisa nyari kerjaan yang lain gitu loh. Oke. Makanya ya motivasi saya juga, bener juga gitu loh. Mumpung masih ada waktunya. Ini ibaratnya pengalaman langka lah ya. Langka. dibilang ya. Nggak Kesempatan semua orang langka. bisa nggak sih? Iya, Nggak nggak semua, semua orang iya. bisa ngerasain Punya dapat kesana, kesempatan iya, itu. Kesempatan ke sana, betul. Oke. Nah, untuk pengen tahu nih, gua pas proses pendakiannya nih, itu paling apa ya? Paling berkesan di mana sih? Apa ya, ada yang ngerasain apa kayak sakit lah atau gimana kayak gitu? Yang ekstrim lah kayak gitu. Ada nggak sih di sana? Ada.
Kalau Coba boleh ceritain nih. berkesan. Ada. Kayak semua di gua deh. Itu di dia bang. Kalau berkesan ada bang. Jadi pas di mil 68 terus ke mil 74 ke ketinggian 40. Mil itu berarti udah di atas tuh. Kalau bedanya di Jakarta sama di Papua itu bang, dia pakai mil. Oh pakai mil ya? Kalau di sini kilometer kan, Oh iya. di sana iya. pakai mil, Oh, sana gitu. masih pakai mil. Oke oke. Itu dari ketinggian 2.800-an langsung naik ke 4.200. Terus saya aneh tuh. Is, kita udah makan belum sih? Is? Gue nanya sama dia bang. Oh, gitu. Is, kita udah makan belum sih? Kenapa Jor? Kalau gue pusing ya. Kalau gue pusing. Nah di situ saya udah mulai kena mountain sickness bang. Oke. Udah pusing tuh kan. Udah terus itu. Udah Jol tadi udah makan. Pusing. Udah tuh saya sadarnya dalam mobil meluk. Ditambah tuh di dalam mobil dikocok-kocok bang. Jalannya Jalurnya kan gak rata, Oh, kocok wah. Nggak karu-karuan lah gitu kan. Udah tuh. Terus juga nih boleh di soalnya Kenapa? itu kan kita lembaga pura ilegal bang masuk. Oh iya. Itu Boleh nggak? Kayaknya nggak usah deh. Nggak usah Soalnya lah. ini nanti takutnya ada dari pemerintahan. Mungkin dari yang Yellow Valley-nya bang. Oh iya. Mungkin dari pas Yellow Valley kan udah kebuka tuh. Nurunin carrier segala macem ya kan. Jalan tuh nge-track. Pusing-pusing nge-track nggak enak bang. Gimana gitu loh saya. Tapi kan. muntah kak? Alhamdulillah nggak muntah Nggak bang. muntah ya? Karena dipaksa terus sama guide-nya. Kamu diam makin tersiksa tadi gitu kan. Gitu. Lebih baik paksa jalan. Oke. Udah tuh. Singkat cerita nyampe tuh di Yellow Valley bang. Yellow Valley itu tempat base camp-nya para pendaki Kartens. Itu base camp ya? Ya. Yang terakhir. Base camp Sebelum terakhir. summit. Oh base camp terakhir sebelum summit ya berarti ya? Yellow Valley. Jadi namanya. Kartens itu ada 2 base camp bang. Oke. Yellow Valley sama Lembah Kuning. Sama Lembah Danau-Danau. Danau. Oh. Sorry, sama Lembah Danau-Danau. Iya ya. Ketinggiannya sama, cuman dia dihalangin sama Pegunungan tebing. juga. Tebing sama Nah. tebing ya. Berarti kalian nginep dulu di sana tuh? Ya, nah Aklimatisasi guide yang bawa kami ini lebih milih ke Yellow Valley karena Oke. tinggal naik ke puncak. Oh. Kalau kami milih ke lembah danau-danau, Naik lagi. terus nge-trek dulu ke atas ke 4.400-an lah kalau nggak salah. Turun lagi 4.200. Gitu. Udah naik turun lagi berarti? Iya, makanya guide kami ini pilih ke Yellow Valley. Yellow Valley. Jadi kita tinggal langsung ke puncak. Dan tuh bangun tenda segala macem. Nah, uniknya di Kartens ini pengalaman baru juga sih buat kita bertiga lah ya. Ternyata guide-guide di sana itu ngubur barang bawaan dia di sana selama bertahun-tahun bang. Dikubur? Disimpan. Disimpan sih bukan dikubur. Oh disimpan ya? Berarti Disimpan di bawah batu-batuan. Batu-batu kan Itu di sana kenapa masih banyak disimpan gitu? batu-batu gede gitu. Karena kan di Kartens itu kan mayoritasnya pendakinya rata-rata dari bule bang. Oke, dari iya iya iya. Dan sedangkan bule itu kan rata-rata pakai helikopter. Ya sekarang kalau misalnya namanya bule udah bayar mahal, harus Iya. servis yang bagus dong. Harus kayak ada tempat meja, ada tempat bangku. Betul. Itu mau digendong bang, berat bang. Bawa yang buat logistik sama tenda Iya, udah iya, berat, iya, apalagi betul. sebuah meja, sama Iya, panci, iya. kompor segala macam. Oke, Nah, oke, oke. makanya dia uniknya di sana ya buat pengalaman baru sih. Dia dipendam itu. Makanya pas nyampe di Yellow Valley itu si bingung, kok udah ada meja sama bangku, kapan bawanya kan? Bongkar jadinya tuh ya? Iya, udah berdiri ya. Oke. Terus pas saya tanya, ini mah bangku udah bertahun-tahun di sini kan. Tapi aman ya berarti ya? Aman, Aman. aman. Soalnya siapa bang yang mau ke situ? Iya, betul, betul, Kalau betul. bukan orang pribumi. Betul betul. Udah kan akhirnya bangun-bangun tenda sama masak. Nih saya masih pusing kan. Dia masak air, saya tidur di tenda. Oh belum hilang tuh pusingnya tuh? Belum hilang. Oh. Oke. Pusing hilang itu setelah turun ke mil 68. Oh turun lagi Selama berarti? ekspedisi saya pusing. Oh berarti dari Yellow Valley itu kalian nggak langsung summit? Enggak. Oh Turun mungkin dulu. mungkin Bang Ojo lupa. Jadi kita pas udah nyampe nih, Ah. kita langsung aklimatisasi Bang ke arah puncak mana sih? Puncak Di situ. Makanya jadi Bang Ojo tetap dipaksa tuh. Paksa terus. Iya. Dan hal lucunya dari ojol ini gini bang, dia kayak gue bisa nggak sih kalau kita Ini kayak berdua dramatis gitu, gitu ya, dramatis. kita Jadi bisa ada- nggak sih naik ke atas? Iya iya iya. Kayak drama banget bang, kita berdua support. Gak biasa ya gitu gitu, Bisa. kayak gak biasa ya gitu kayak buset dramatis Kayak banget. mau keluar ini ya. Jadi dirinya dia keluar iya, lah gitu loh. Jadi kayak pesimis nih gini ya. Iya. Mental bener-bener di situ. Terus Mentalnya udah apalagi mulai ini ya. apalagi ditambah guide kami ini ngasih tahu
kalau kemana-mana hati-hati. Soalnya ini masih jalurnya orang Papua dan KKB. Tapi alhamdulillah nggak ketemu kan? Alhamdulillah. Waduh, lah mental lagi keuji kalau kayak gini. Berarti kalau kalian udah mutusin ke sana, udah nyampe sana, berarti itu ibaratnya keluarga juga harus sudah ikhlas ya berarti. Iya. Ya? Ikhlas, makanya udah. Ikhlasin. Makanya pas berangkat itu ya udah bener-bener pertama kali dalam seumur hidup meluk mak. Oh itu pertama kali tuh. Gue peluk bang. Oh. Sekali seumur hidup. Iya. Sekali bener-bener mabuk gue peluk kayak perpisahan terakhir ya. Dramatis kan, dramatis kan. Tahu kan? Bener-bener gue peluk ya kan sampai pamit Maya gini udah kan. Intinya udah dapat restu lah ya dari Iya. orang tua ya. Oke. Soalnya itu bukan yang pendakian main-main ya. Iya. bilangnya. Taruhan Hidup sih mati emang. ya. Udah mati. Oke. Emang dari kita bertiga udah ya udah. Emang Legowo aja lah. di sini kita harus korbanin nyawa juga bang. Tapi alhamdulillah dari kita bertiga udah mempersiapkan gitu. Ya, ya. Di Sebelumnya udah ada Sakuntala persiapan lah ya. Udah persiapan. Kalau yang terjadi di luar kendali kita kan ya itu tergantungin di atas juga Iya, kan. betul. Terus juga Kartens juga bukan terbilang gunung yang bukan nyombongin bang, ya. Bukan begitu sulit sih maksudnya ya yang penting bisa memainkan alatnya, main Jumar itu sama figur reknya buat traveling itu, itu udah bisa sih. Oh. Sama siapin fisiknya matang aja. Fisiknya aja ya. Sama aklimatisasinya itu penting banget berarti di sana ya. Cuman satu sih yang nyebelin sama pendakian. Apa tuh? Kalau udah kebelet boker, karena kita pakai body harness susah Oh Bang. iya, jadi mesti buka semua ya? Buka semua dan nggak boleh sama guide-nya suruh ngebuka. Oh, nggak boleh? Body harness itu nggak boleh dibuka bang. Nah terus gimana kalau misalnya bener-bener nggak bisa ditahan gitu? Makanya body harness yang kemarin dikasih ke kita itu yang ada bentukan buat buang BAB. air. Oh buang airnya. Jadi ada Dia body bisa harness dibuka, yang Iya bisa bos. dibuka. Oh. Iya. Jadi kayak Pampers ya Bondel ya? Iya. Bisa dibilang, bisa dibilang. Oh, bukan. Pampers kan bisa dibuka tuh sampingnya. Nah, kayak gitu. Tinggal bawahnya doang. Karena kita nggak boleh lepas di tali. Kalau udah yang kita naik dari Yellow Valley untuk summit, kan itu ketinggian masih 700-an meter lagi. Iya, iya. Itu nggak boleh lepas. Pas kostel tuh pasang. Nah, dari ujung tali bawah itu sampai puncak ya udah bener-bener badan kita itu nyantel ke tali terus. Gitu. Lepas sedetik pun enggak. Mau kencing, mau berak ya udah di tali itu. Itu berapa lama ya kalau boleh tahu ininya? Dari pendakian ke summit? puncak. Iya pas summitnya berapa lama waktunya Kita tuh? berangkat dari base camp itu jam 4 Jam 6 sampai lah. ke ujung tali itu Jam 6. jam 5. Jam 5 terus kata guide-nya itu kita nggak bisa summit kalau masih gelap. Oh, Oke. Jadi nunggu terang dulu Nunggu sedikit. terang ya? Itu sekitar jam setengah 6 waktu Indonesia Timur udah terang kan. Baru kita melakukan ke puncak. Oh, sampai ke puncak berapa jam? Puncak Kalau dari base camp sampai puncak tuh sekitar 7 jaman. Dari base camp ke puncak 7 jam. Berarti kemarin tuh jam berapa sih nyampe puncak? Jam 11. Jam 11, 11.30. oh, jam Iya, 11-an ya? setengah Udah 12. mau juhur lah. Oh, berarti kurang 6 lebih jam lah. 6 jam ya? 6 jaman ya? 7 jam dari base camp. Oh iya, iya. Iya. Nah di atas berarti itu udah nggak ada, atau di jalur pendakian udah nggak ketemu pendaki lain ya berarti ya? Kebetulan di situ emang lagi kita doang, Bang. Oh, Oke. Dan kebetulan Kardes Iya. lagi tutup bang. Iya. Oh katanya lagi tutup ya? Kardes tutup, cuman kita maksa. Oh siap. Tapi dari pemerintah aman gitu kira-kira? Aman. Dari, Nah itu yang tadi dibilang, gue belum Mungkin nanti yang kayak gini-gini Soalnya di-cut. ada Oke, Iya. nanti di deal aja ya, gampang. Nanti mungkin dari pengeditannya bisa ajak kita gitu. Iya. Lu review dulu nanti. Iya. Oke. Kalau di situ ada crash kan. Oke. Nah, kan tadi udah di summitnya ya kan? Pas sampai atas itu kalian apa yang dirasain nih? Ada Pertama lagi. kali nih. Dia ojol juga. Pas sampai puncak, Kartensnya nih. Kalau dari saya sih gini bang, kalau dari gue ya, gue bingung bang, jadi bengong aja gitu kayak, wah gue nyampe loh, gitu. Aneh gitu. Aneh, gue Aneh. nyampe loh. Aneh bener aneh. Oh gitu. Terus soalnya gimana nih Bang Isi? Soalnya yang kita dapat baca-baca bang katanya begini, Kartens begini, ternyata pas yang kita Kayak lalui biasa ya? nggak begitu bang, beda. Kayak gitu. biasa ya? Iya, jadi kayak pas sampai di atas udah nyampe bener nih nyampe gitu loh. Iya kayak gak ada. Oh gini dong puncaknya. Itu udah kayak bukannya sombong nih, masa kayak ya kalau misalnya itu ntar bisa kerasa sendiri lah kalau ada kesempatan dari teman-teman bisa ke Kartens. Iya. Berarti yang repotnya itu sebenarnya proses Persiapannya kesananya ya, sih, benar persiapannya sih. ya. Alhamdulillah Mati-matian sih. di proses kegiatan kita ini ya, jadi di sana Kita udah bisa pendamping kita, panitia kita ini kan penanggung jawab, dia bilang lebih baik
mati aja dulu di sini. Sakit-sakitan. Oh, gitu pelatihan, ya? di pelatihan. Di Daripada pelatihan, udah sampai daripada sana di gitu. Oh. Oke. Kartes yang penting punya duit, fisik mau setengah juga jadi bang. Oh, gitu? Yang penting punya duit. Oh, iya Semua sih. bisa. Memang biayanya lumayan sih ya. Lumayan. Oke. Apalagi nih kira-kira yang mau disampaikan nih ke Besti Indonesia nih? Apa ya? Pesan-pesannya gitu. Misalnya ada yang mau baru nanjak atau apa gitu. Kesan sih kalau emang ada yang mau naik gunung, kalau dari gua sih bang, yang penting punya skill, attitude, sama Fisik. knowledge sih, ilmu, Oh, oke. sama mental. Itu- Itu perlu banget. Itu ibaratnya Modal. modalnya ya, modal dasarnya ya. Jangan cuman mau doang ya. Tapi dia nggak persiapan yang lain-lainnya nih ya. Jangan kan? lupa juga fisiknya juga pasti. Fisik ya, iya. Fisik ya, Bang. Fisik udah paling pertama lah ya. Pasti paling pertama. Tapi nggak juga bang, mental bang. Kalau buat gue sih daripada fisik. Oh, mental. Kalau- Mental. Kalau lu berarti mental aja Iya, ya. bukan fisik, mental. Iya. Oke. Oke, Besti Indonesia Jakarta. Demikianlah bincang-bincang kita bersama teman-teman UKM dari Sakuntala. Ih, lama. Banyak pengalaman menarik dari teman-teman UKM Sakuntala yang barusan sudah diceritakan. Mudah-mudahan teman-teman atau Besti Indonesia Jakarta bisa tahu lah kondisi di Kartens Piramid atau di daerah Papua itu kayak gimana. Nah, untuk next project-nya mereka akan melaksanakan ekspedisi di Kilimanjaro, Afrika. Kita doakan mudah-mudahan terlaksana dengan lancar. Amin. Dan untuk teman-teman mohon dukungan juga untuk teman-teman Sakuntala, supportnya juga. Paling gue nambahin sedikit bang. Oke. Buat teman-teman Besti Indonesia, kalau punya uang, jangan pernah takut main ke Papua. Papua itu indah dan keren. Nah, oke, demikianlah bincang-bincang kita dengan teman-teman UKM Sakuntala. Terima kasih untuk Pak Is, Majin, dan Fikri, Ojol Ya bang, siap. udah meluangkan waktunya di podcast di Indonesia Jakarta. Nah, untuk teman-teman Besti Indonesia Jakarta, jangan lupa tonton video kita ada di YouTube Setia Indonesia Jakarta, di channel YouTube kita. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Nah, untuk sebagai penutup, Setia Indonesia Jakarta punya yel-yel atau jargon ya. Udah pada hafal kan ya? Hai. Oke. Hafal dong. Hafal ya? Oke. Oke, kita mulai dari gua dulu ya. Iya. Setia Indonesia. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Suaranya nggak masuk.